Wah, boleh nih Bu Ija. Kok kayaknya ada yang kurang ya Bu? Rasanya kayak aneh. Ibu kebanyakan pakai tomat ya? Rasanya jadi asem banget. Masa sih Bu? Saya cuma pakai tomat sedikit kok. Tuh kan bener, baru juga dibilangin. Si paling ngerti masakan langsung berkomentar. Heh Bu Pika, kamu itu kenapa sih? Sirik aja sama saya. Mau saya komentar apapun itu hak saya dong. Saya kan cuma berbicara jujur. Terima kasih ya ibu-ibu sudah datang ke rumah saya. Iya Bu, sama-sama. Lagi pula kita kan tetangga. Masa nggak datang sih? Iya Bu, Bu Halimah kan udah capek-capek bikinin kita kue. Masa kita nggak datang sih? Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Ayo ibu-ibu silakan dimakan kuenya. Jangan sungkan. Terima kasih ya Bu Halimah sudah mengizinkan kita untuk mencoba kuenya Bu Halimah. Iya sama-sama. Makanya saya sengaja ngundang ibu-ibu buat cobain kue saya. Nanti rencananya bakalan saya jual kuenya. Kalau ibu-ibu pada suka. Oh iya, saya ke belakang dulu ya. Mau ambil minum. Monggo langsung diambil aja kuenya. Wah, enak juga ya kuenya Bu Halimah. Pantas aja dia nawarin ke kita. Rasanya juga pas. Wah, iya kamu bener Koko. Ini rasanya enak. Bu Halimah itu memang pandai dalam membuat kue ya. Pantesan aja toko kuenya selalu ramai. Ah, masa sih? Nggak yakin saya. Cookiesnya sih enak, tapi kayak ada yang kurang. Ini tuh coklatnya kurang kerasa. Rasanya hambar. Ah, masa sih Bu? Rasanya hambar? Tadi saya coba rasanya tetap enak kok. Rasanya pas malah gak ada yang kurang. Bener itu Bu, lidahnya Bu Ika kali yang salah. Orang cookiesnya enak banget. Ya udah sih, kalau kalian gak percaya, asal kalian tahu ya, saya itu paling jago kalau urusan makanan. Jadi saya tahu makanan yang enak mana yang enggak. Silakan diminum tehnya. Cookies itu paling enak kalau dimakan sama teh. Waduh, pakai dibawain teh segala. Terima kasih ya Bu Halimah. Gimana cookiesnya? Ada yang kurang nggak? Rasa biasa aja Bu, kayak cookies yang ada di pasar. Cuma bedanya ini rasanya kayak ada yang kurang. Rasa coklatnya kurang kerasa, jadi rasanya hambar. Masa sih Bu? Padahal saya sudah menambahkan banyak coklat loh. Apa coklatnya nggak kerasa ya? Gak usah dipikirin Bu Halimah. Rasa cookiesnya Bu Halimah enak kok. Itu mah Bu Ika aja yang nggak tahu rasa cookies. Mungkin nggak pernah makan kali. Heh, enak aja. Kalau cuma cookies kayak gini doang mah saya sering makan. Lidah saya itu nggak pernah bohong. Rasanya tuh emang bener hambar. Mungkin memang saya yang kurang menambahkan coklatnya. Terima kasih atas sarannya ya Bu Ika. Saya nggak bermaksud sombong ya. Cuma cookiesnya Bu Halimah ini masih jauh dari cookies yang saya bikin. Mending Bu Halimah belajar lagi deh. So banget sih Bu, cookiesnya enak kayak gini dibilang kurang enak. Emang lidah kamunya aja tuh yang gak bisa bedain mana makanan mahal. Bu Pika itu kenapa sih? Sensi banget sama saya. Iri ya, karena saya bisa tahu soal makanan. Asal ibu tahu ya, lidah saya itu udah kayak lidah profesional. Jadi kalau masakan yang kurang enak, pasti langsung ketahuan apa kurangnya. Monggo ibu-ibu dimakan tempe gorengnya, mumpung masih hangat. Wah, tahu aja nih Pak Damar, saya lagi lumayan lapar, butuh makanan mengganjal perut. Enak Pak tempenya. Pak Damar paling jago deh kalau urusan bikin gorengan gini. Hahaha, Bu Halimah bisa aja. Ya udah saya tinggal dulu ya, soalnya lagi ngegoreng pisang. Ayo Bu dicoba. Tenang, saya traktir deh. Rasanya hambar, ini kurang garam. Masa tempe kayak gini dijual sih? Rugi dong pembeli. Ah, masa sih Bu? Tadi saya coba enak-enak aja kok rasanya. Gak ada yang hambar. Mungkin lidah ibu lagi bermasalah kali. Gak mungkin lah lidah saya itu salah. Kamu aja kali yang gak tahu selera makanan enak. Lidah saya itu gak pernah salah. Nih goreng pisangnya ibu-ibu, masih panas nih. Dijamin pisangnya manis, adonannya juga pas. Masa sih Pak? Jangan asal ngeklaim dong. Ini aja tempenya hambar, gak ada rasanya. Masa sih Bu? Saya udah kasih bumbu yang banyak loh Bu. Sebelum digoreng juga saya coba dulu adonannya dan asinnya pas. Bener kan Bu Halimah? Bener Pak Damar. Nih, dicoba lagi aja Bu. Gak usah, saya udah tahu kok rasanya kayak gimana. Saya mau pulang aja, makan masakan sendiri. Di sini makanannya banyak yang kurang bumbu. Pak Damar jangan sakit hati ya. Saya bilang kayak gini biar dagangan Pak Damar banyak yang suka. Ya ampun, Bu Ika itu kenapa sih selalu berkomentar masakan orang, terus bilang kalau banyak yang kurang? Bukan cuma Pak Damar aja. Kemarin pas di rumah saya juga Bu Ika seperti itu Pak. Bilang kalau cookies saya itu hambar. Padahal ibu-ibu yang lain bilang cookiesnya saya rasanya pas. Emang dasar Bu Ika, dia itu biasanya cuma komentar aja. Padahal kan yang salah itu lidahnya dia. Kayaknya lidah dia itu mati rasa deh. Mungkin Pak.
Ibu-ibu, dimakan pizza bikinan saya. Beberapa hari ini saya lagi seneng bikin pizza. Terus pengen ibu-ibu nyobain. Wah, Bu Ija, tahu aja nih kalau saya lagi lapar. Wanginya sih enak. Ini pastinya enak Bu Ija. Soalnya saya pernah dengar dari tetangga Bu Ija. Katanya pizza buatan Bu Ija itu enak banget. Alhamdulillah saya punya kesempatan buat nyobain. Kalian bisa aja. Ayo dicoba. Wah, rasanya enak banget Bu. Ini sesuai sama ekspektasi. Semua rasanya pas. Dagingnya juga kerasa. Iya, ini pizzanya enak banget. Gak kalah deh sama yang di restoran. Alhamdulillah, saya senang kalau ibu-ibu pada suka. Silakan dihabiskan. Siang ibu-ibu. Wah, lagi pada ngapain nih? Kok nggak ngajak-ngajak sih kalau lagi makan-makan? Ngapain ngajakin orang yang suka komentar masakan orang? Mana komentarnya suka ngada-ngada lagi? Bu Pika nggak boleh kayak gitu. Kita lagi makan pizza bikinan Bu Ija. Sini Bu, ayo ikut gabung. Silakan dicoba pizza bikinan saya. Wah, boleh nih Bu Ija. Kok kayaknya ada yang kurang ya Bu? Rasanya kayak aneh. Ibu kebanyakan pakai tomat ya? Rasanya jadi asem banget. Masa sih Bu? Saya cuma pakai tomat sedikit kok. Tuh kan bener, baru juga dibilangin. Si paling ngerti masakan langsung berkomentar. Heh Bu Pika, kamu itu kenapa sih? Sirik aja sama saya. Mau saya komentar apapun itu hak saya dong. Saya kan cuma berbicara jujur. Apanya yang jujur? Orang yang kamu bilang itu bohong kok. Itu pizzanya enak Bu. Semua rasanya pas. Lidah kamu aja tuh yang salah. Kata siapa lidah saya salah? Sudah, gak usah berantem kayak gini. Mungkin semua orang punya seleranya masing-masing. Biarkan saja Bu Ika. Terima kasih untuk kritikannya. Tuh kan, Bu Ija aja nggak marah. Kenapa Bu Pika jadi marah? Dasar tukang irian. Udah deh, saya malas ngumpul bareng sama Bu Pika. Astagfirullah, Bu Ika bener-bener ya. Sudahlah Bu Pika, tidak perlu diperpanjang masalahnya. Biarkan saja dia mau berkomentar apapun. Saya sudah malas menanggapi Bu Ika. Makanya setiap kali dia berkomentar apapun tentang masakan saya diam aja. Bu, saya beli ayamnya 1 kilo ya. Oh iya Bu Ika, tunggu sebentar ya. Saya potongkan dulu ayamnya. Oh iya Bu Ika, besok itu kan ada acara warga. Semua orang bawa makanan masing-masing. Bu Ika mau bikin apa? Saya mau bikin opor. Wah, opor ayam ya. Udah lama nih saya nggak makan opor ayam. Nanti saya cobain masakannya Bu Ika ya. Ya harus lah Bu, biar ibu-ibu tuh tahu kalau masakan yang enak itu bikinan saya. Semua rasanya tuh pas, nggak ada yang kurang. Iya Bu, tapi ayamnya cuma 1 kilo. Emangnya cukup ya Bu? Kita kan buat 1 desa. Bu Sri, tambah ya 2 kilo lagi. Jadi 3 kilo ayamnya. Jangan lupa dipotong-potong. Siap Bu Ika. Tuh, lihat kan Bu, saya beli 3 kilo ayamnya. Iya Bu, kayaknya segitu udah cukup. Ini Bu ayamnya. Karena Ibu belinya banyak, jadi saya kasih diskon. Jadi totalnya 100.000 aja. Makasih ya Bu Sri, ini uangnya. Saya duluan ya ibu-ibu. Bu Ija, emang bener ya kalau Bu Ika itu suka komen masakan orang? Ya gitulah Bu, namanya juga Bu Ika. Dia emang sering kayak gitu. Saya aja sering tuh di komen. Mana komentarnya itu ngaco. Cuma ya udahlah, saya diemin aja. Saya jadi penasaran gimana rasa masakannya Bu Ika. Sesuai sama yang dia sering komen atau enggak? Bu Nana, mau masak apa buat acara nanti? Saya sih mau bikin ayam bakar Bu. Soalnya saya paling jago kalau soal bakar-bakaran. Wah, itu ide bagus tuh Bu. Ayam bakarnya Bu Nana emang paling jago. Saya jadi nggak sabar pengen nyobain. Hahaha, boleh Bu. Nanti saya siapkan ayam bakar khusus deh buat Bu Pika. Asik, makasih ya Bu. Kalau Bu Pika mau bawa masakan apa? Kalau saya sih mau bawa sop aja Bu. Kan kalau ikan dan ayam udah ada tuh. Tinggal sopnya aja yang belum. Itu bukannya Bu Ika ya? Tumben banget ya belanjanya banyak. Iya Bu Ika habis dari pasar ya? Iya nih, saya habis dari pasar. Beli bahan-bahan buat acara besok. Kelihatannya banyak banget Bu. Bu Ika mau bikin apa buat besok? Saya sih rencananya mau bikin opor ayam. Nanti kalian coba ya opor ayam bikinan saya. Dijamin pasti bakalan bikin ketagihan. Yakin nih bakalan bikin ketagihan. Awas aja ya kalau sampai kurang garam. Lidah saya kan lidah profesional. Bu Pika tuh kenapa sih iri terus sama saya? Saya bakal buktiin kalau opor saya itu emang beneran enak. Ya udah buktiin aja Bu. Besok kita buktiin makanan siapa yang paling enak. Oke, siapa takut saya bakalan buktiin kalau masakan saya itu jauh lebih enak daripada masakan kamu Bu Pika. Buktiin aja Bu.
Ya ampun Bu Pika, seharusnya ibu gak perlu ngeladenin Bu Ika. Ibu tahu sendiri kan, dia begitu orangnya. Iya Bu Nana, saya tahu. Saya cuma kesel aja sama kelakuan Bu Ika. So banget tahu nggak Bu? Akhirnya nyampe juga. Pokoknya aku harus bikin makanan yang enak. Lihat aja, aku akan kasih mereka makanan terenak. Tumben kamu belanja banyak banget kayak gini. Mau ada acara apa? Masa kamu nggak tahu sih Mas? Besok itu kan ada acara warga. Setiap warga itu harus bawa makanan. Makanya sekarang aku belanja banyak. Oh alah, terus kamu mau masak apa? Emangnya kamu bisa masak? Jangan meremehkan aku ya Mas. Aku bisa kok masak. Iya deh, iya yang bisa masak. Padahal setiap disuruh masak pasti ujung-ujungnya beli. Padahal kalau nggak bisa masak tinggal bilang. Ngeselin banget sih kamu Mas. Aku itu bukannya nggak bisa masak, tapi aku cuma males aja masak. Kamu lihat aja ya, aku pasti bakalan masak yang enak. Semua orang pasti bakalan speechless deh sama masakan aku. Iya, percaya deh. Aku harus buktiin ke semua orang, apalagi ke ibu-ibu yang di desa ini. Kalau aku itu bisa masak, masakan aku itu pasti bakalan bikin semua orang suka. Semua bahan-bahannya udah ada, aku tinggal masak aja deh. Aku tinggal masukin bumbu yang udah aku bikin tadi. Setelah itu aku tinggal tambahin air. Kalau udah selesai, tinggal aduk deh. Kalau sudah sedikit mendidih, aku tinggal masukin ayamnya. Tinggal diaduk deh, tunggu sampai matang. Ini dia opor ayam ala-ala Bu Ika. Haha, aku yakin opor ayamku ini pasti paling enak. Gak ada yang bisa ngalahin deh pokoknya. Ini adalah resep opor ayam alaku sendiri. Nah, opor ayamnya sudah selesai. Wah, wanginya udah mantep nih. Rasanya juga pasti bakalan enak. Wangi apa ini? Wah, kayaknya opor ayamnya kamu udah jadi ya? Ya iyalah, aku yakin oporku ini pasti enak. Boleh dong aku coba. Enak aja, ini itu buat acara besok. Aku udah capek-capek nyiapin opor ini ya. Lah, terus aku makan apa? Aku kan belum makan malam. Lapar tahu. Itu kan opor ayamnya banyak. Minta sedikit gak apa-apa kali. Gak boleh, kamu makan yang lain aja. Kamu kan gak percaya kalau aku bisa masak. Pelit banget sih, padahal kan cuma minta sedikit. Sekali gak boleh, tetap gak boleh. Udah sana kamu pergi. Lihat aja, aku bakalan bikin orang di desa ini terkesan sama masakan aku. Pasti bakalan banyak yang ketagihan sama opor ayam yang aku bikin. Wah, ternyata orang-orang udah pada kumpul ya. Makanannya juga banyak banget. Iya Bu Halimah, makanannya udah banyak ya. Bu Halimah bawa apa? Saya bawa ikan bakar. Tuh, yang itu. Oh, yang itu. Saya jadi nggak sabar nih pengen nyobain ikan bakarnya Bu Halimah. Pasti rasanya enak banget. Sabar ya Bu, acaranya kan belum dimulai. Oh iya, Bu Nana mana? Katanya tadi bareng sama Ibu. Kok saya belum lihat? Tadi sih katanya bareng, tapi saya disuruh duluan. Katanya ada yang ketinggalan di rumahnya, makanya dia balik lagi. Mungkin sebentar lagi datang. Saya penasaran sama masakannya Bu Ika. Katanya dia mau bawa opor ayam ya? Katanya sih gitu Bu. Saya juga penasaran gimana sih masakannya Bu Ika itu. Soalnya kan setiap kali ibu-ibu lain bawa masakan, dia itu jarang banget bawa makanan. Saya pikir dia nggak bisa masak. Baru juga diomongin, udah datang aja nih orangnya. Saya pikir Bu Ika nggak bakalan datang. Ya saya pasti datang lah. Gak mungkin dong saya nggak datang. Saya mau nunjukin ke ibu-ibu kalau opor saya ini paling enak. Wah, kayaknya enak tuh Bu. Ya jelas lah enak, kan saya yang bikin. Saya pastikan kalau bumbunya itu merata. Coba dong Bu, dibuka pancinya. Bu Ika, kok opor ayamnya bau banget sih Bu? Ibu bawa masakan basi ya? Enggak kok, masakan saya itu nggak mungkin basi. Tapi itu buktinya bau basi Bu. Coba aja Ibu cium. Saya dari sini aja udah kecium bau banget. Kok opor ayamku jadi basi gini ya? Perasaan udah aku angetin deh. Bu Ika, mungkin Ibu salah masak kali, makanya opor ayamnya cepet basi. Gak mungkin lah, saya yakin kok kalau opor saya ini gak basi. Tapi buktinya opor Ibu itu bau. Opor saya itu gak basi. Nih, kalau gak percaya. Loh, kenapa tangan saya jadi sendok kayak gini? Ini gak mungkin. Bu Ika kenapa? Apa mungkin dia kena ajab? Kayaknya sih iya Bu. Ini pasti aja buat Bu Ika. Kenapa tangan dan kakiku jadi seperti ini? Ini gak mungkin. Astagfirullah, Bu Ika, kenapa Bu Ika jadi seperti ini? Bu Ika, kenapa tangan dan kaki ibu jadi seperti ini? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa tubuh saya jadi seperti ini, Pak. Ini pasti ajab untuk Bu Ika. Selama ini kan Bu Ika selalu mengomentari masakan orang lain. Nggak mungkin saya kena ajab. Tapi buktinya tubuh ibu jadi seperti ini. Ini mungkin peringatan untuk Bu Ika. Nggak mungkin tubuh saya seperti ini. Astagfirullah, tubuhnya Bu Ika serem banget ya.
Iya Pak, ini benar-benar ajaib untuk Bu Ika. Dia selalu seenaknya mengomentari makanan orang lain. Dia bahkan selalu mencari kesalahan orang lain. Padahal kan masakan yang dia coba itu enak-enak aja. Benar Pak Jamal, semoga setelah ini Bu Ika bertaubat. Kenapa tubuh aku jadi seperti ini, Mas? Kamu yang sabar ya Bu. Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan untuk kamu. Selama ini kan kamu selalu mengomentari masakan orang lain. Kamu bener, Mas. Mungkin ini adalah ajaib untuk aku. Selama ini aku selalu mencari kesalahan dari makanan orang lain. Aku terlalu sibuk mengomentari masakan orang lain tanpa memuji masakan orang itu. Harusnya aku tidak melakukan itu. Aku benar-benar menyesal, Mas. Aku senang kalau kamu sudah menyesali seperti ini. Aku harap kamu tidak mengulanginya lagi ya. Iya, Mas. Aku janji aku nggak akan mengulanginya lagi. Aku sudah benar-benar menyesal. Aku ingin bertaubat. Selain bertaubat, kamu juga harus meminta maaf sama tetangga, terutama sama orang-orang yang sudah kamu komentari masakannya. Tapi apa mereka mau memaafkan aku? Mereka pasti mau memaafkan kamu. Di lingkungan kita ini tetangganya baik-baik. Mereka pasti mau memaafkan kamu. Baiklah kalau begitu, aku akan meminta maaf sama mereka. Alhamdulillah. Bu Halimah, Bu Pika, saya mau minta maaf atas semua perkataan dan tindakan saya selama ini. Maaf ya, saya selalu berkomentar yang buruk tentang masakan kalian, terutama masakannya Bu Halimah. Tidak apa-apa, Bu Ika. Saya sudah memaafkan kamu kok. Sebenarnya saya masih ragu. Bu Ika ini minta maaf dengan sungguh atau cuma pura-pura doang? Bu Pika, jangan bicara seperti itu. Bu Ika pasti sudah sangat menyesal. Saya mengerti kalau Bu Pika sulit untuk memaafkan saya, tapi saya bersungguh-sungguh meminta maaf. Sekiranya tidak dimaafkan, tidak apa Bu Pika, saya bisa memaklumi karena kesalahan saya memang sudah banyak. Saya sudah memaafkan Bu Ika kok. Saya tadi cuma ngetes saja. Bu Ika itu beneran minta maaf atau enggak? Terima kasih ya sudah mau memaafkan saya. Saya berjanji tidak akan berkomentar negatif tentang masakan kalian. Bu Ika, tidak masalah kok ngasih kritik ke masakan seseorang, asalkan tidak menyakiti hati orang lain. Dan juga itu sesuai dengan masakannya. Kalau masakannya enak, ya tinggal bilang enak aja, gak usah cari celah salahnya. Iya Bu Pika, sekarang saya sadar kalau yang selama ini saya lakukan itu salah. Saya berjanji akan memperbaiki diri saya. Pak Damar, saya mohon maaf atas perkataan dan tindakan saya selama ini. Saya sering berkomentar negatif tentang masakan Pak Damar, padahal sebenarnya masakannya Pak Damar itu enak. Tidak apa-apa Bu Ika, saya bisa memaklumi kok. Saya ingin berterima kasih sama Bu Ika, karena berkat komentar pedasnya Bu Ika, saya jadi bisa memperbaiki gorengan saya. Tapi sebenarnya gorengan Pak Damar itu memang enak kok. Saya saja yang selalu mencari celah kesalahan Pak Damar. Tidak apa-apa Bu. Saya sebenarnya iri sama orang-orang yang bisa masak, makanya saya selalu berkomentar seperti itu. Itu semua saya lakukan. Sekarang saya memang tidak bisa masak, saya iri Pak. Bu Ika tidak masalah kalau memangnya ingin mengkritik masakan saya. Tapi lain kali kalau memang Ibu memiliki kekurangan, jangan mencela orang lain hanya untuk menutupi kekurangan Ibu. Iya Pak Damar, saya benar-benar menyesal. Terima kasih ya Pak Damar, sudah mau memaafkan saya. Sesama manusia kita memang harus saling memaafkan Bu. Tuhan aja maha pemaaf, masa sih kita enggak?